Tiada satupun yang bisa melepaskan kami dari kasih-Mu Tuhan. Sebab sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Dapat bisakah ku dari terangnya kasih-Mu, Kau berikan keberkatan yang tak bisa dunia berikan, yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
selalu berjalan bersama kami. Sebab hanya di hadirat-Mu Tuhan ada ketenangan dalam jiwa kami itu. Selalu ada kekuatan yang baru yang kami temui ketika kami ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, kami mau rayakan semua kebaikan-Mu dari pagi ini Tuhan. Kami mau bersuka cita bersorak-sorai bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan, haleluya. Tuhan Engkau yang dahsyat hadir di tempat ini. Kami mau nyanyikan kemenangan bagi nama-Mu. Kami bersorak haleluya bagi Kau. Glory. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Kau gunung batu, kekuatan, hanya nama-Mu Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kau ajaib, Raja perkasa. pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Sangat kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Bersorak-sorai bagi Kau Yesus, satu-satunya penebus kami. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami mau pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Raja segala raja, kami bersorak bagi-Mu. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Angkat tangan
bersorak-sorai bagi Tuhan. Dengan gambus dan kecapi, mari menari bagi Tuhan. Gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. bersoraklah, mari bernyanyi, Bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Mari bersorak-sorai, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Katakan Hadiman, di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kemenangan dari umat yang telah dimenangkan. Mari menari bagi Tuhan, suatu kita karena kita dipilih olehnya. Haleluya. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kemenangan dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah Berikan sorak-sorai yang lebih meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Puji Tuhan. Kita bersuka cita di dalam Tuhan karena Dia berikan kekuatan bagi kita. Tuhan Allah yang terbesar dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, kita percaya Dia terlebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Mari persiapkan hati kita, hidup kita untuk firman Tuhan. Sungguh kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami mau berjalan dalam kuasa dan otoritas yang Kau berikan bagi kami.
terlebih besar. Kami sungguh percaya Tuhan, Tuhanku Kau jauh lebih besar dari apapun yang kami hadapi. Setiap ketakutan kami, kekhawatiran kami Tuhan, Kau jauh melampauinya. Janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Ajar kami untuk selalu percaya Aku terlebih Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah kami. tak pernah terlambat. Janjimu ya Luar biasa Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau selalu setia, Yang selalu setia selama hidup kami Tuhan Kau buktikan Kau setia. Terima kasih. kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. kuasa-Mu Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku jauh lebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Wonten panglipuran ing Gusti Yesus. Amin. Wonten panglipuran. Amin. Monggo kita memuji Gusti nganti manah. Gusti paring ayo. Mana ingkang pitados Gusti Yesus.
paring kesarasan wonten panglipuran Wonten panglipuran ing Gusti Yesus. wonten panglipuran ing Gusti Yesus. Benar Tuhan. Wonten panglipuran endah Gusti paring ayem, Gusti paring ayem lan paring kesarasan wonten panglipuran endah. Bapak Ibu coba nyanyikan lagu ini dengan mata tertutup ya. Jemaat ujikan dengan segenap hati, musik agak pelan. Kita belajar menikmati Tuhan Yesus dalam hidup kita. Saya percaya kita tidak butuh yang lain, kita di sini butuh Tuhan Yesus. Amin. Kita butuh Tuhan yang sanggup menolong kita, yang sanggup menghibur kita. Karena itu kita perlu mendekatkan hati kita dengan Tuhan ya. Mari jemaat kita pujikan sama-sama. Wonten panglipuran ing Gusti Yesus. Wonten panglipuran endah Gusti paring lan paring kesarasan wonten panglipuran endah. Sekali lagi wonten panglipuran ing Gusti. Wonten panglipuran ing Gusti Yesus. Wonten panglipuran endah Gusti paring ayem lan paring kesarasan wonten panglipuran endah. Sungguh Tuhan, kami tahu kami punya Tuhan yang sanggup memelihara hidup kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan yang selalu memperhatikan kami. Kami mau Tuhan hidup kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti jalan-jalan Tuhan, dan hidup kami ini semakin dituntun oleh firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati kami pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga benih firman itu boleh bertumbuh dalam hati kami yang paling subur, sehingga hidup kami benar-benar diterangi oleh jalan-jalan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya, shalom. Ya, Pak Gersom di tempat aja ya. Oke. Ya, Pak Bambang hari ini bertugas di Armet, makanya beliau tadi keluar dahulu. Bu Ella ada di Banyuwangi ya, Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan berbicara tentang warisan ya, warisannya Yusuf. Siapa di sini yang pernah terima warisan? Pernah? Oh pernah ya, puji Tuhan ya. Saya baca ada beberapa orang yang terima warisan tanpa disangka ya. Ada 2 orang gelandangan ya, hidup di jalanan ya. Mereka benar-benar tidak punya uang, tiba-tiba ada orang mendatangi mereka ya. Ini cerita nyata ya. Dan ternyata mereka mendapat warisan sekitar 3,5 triliun gelandangan saudara ya. Ternyata neneknya orang kaya dan ibunya karena ada masalah dengan neneknya tidak pernah nyambung lagi gitu saudara ya. Bahkan anak-anaknya tidak boleh tahu siapa neneknya sampai akhirnya
neneknya meninggal memberikan warisan kepada gelandangan ini 2 orang ya. Ini orang bejo saudara ya. Dan akhirnya dia menjadi orang yang sangat kaya ya. Itu saya percaya kita semua pengen dapat sesuatu yang membuat kita bisa terjamin hidupnya ya. Nah, saudara pengen warisan? Angkat tangan. Oh enggak ada. Enggak ada yang warisan ya. Nah, suatu saat ada perawat ya saudara yang memperhatikan ada orang mau meninggal. Seorang bapak ya. Dia punya 3 orang anak, 1 orang istri ya. Terus dia dengar bapak itu berkata, anak-anak kumpul sini semua. Ya, istri juga di dekatnya. Ya, singkat cerita, bapak itu berkata, kamu anak yang paling sulung ya. Kamu nanti akan dapat bagian di apartemen Pondok Indah. Wah, luar biasa ya. Wah, anaknya dapat apartemen Pondok Indah. Perawatnya tersenyum. Wah, ini pasti orang kaya ini ya gitu ya. Anaknya diam saja, saudara. Kamu anak kedua, kamu akan mendapatkan ya perumahan elit villa emas. Wah, anak nomor 2 juga diam saja. Perawatnya heran, wah ini luar biasa nih bapak ini ngasih apartemen ya, ngasih perumahan. Kamu anak nomor 3 ya, kamu dapat kawasan perkantoran itu ya, perkantoran yang elit di sana itu. Perawatnya heran lagi, 3-tiganya dikasih warisan semua ya saudara. Terus istriku yang tersayang, kamu akan dapat 2 rumah susun di seberang jalan sana. Perawatnya heran, bapak ini kaya sekali. Dia berkata, Bu, bapak ini kerjanya apa? Suami saya, iya. Suami saya kerjanya pengusaha susu kedelai. Pengusaha susu kedelai, iya. Wah, warisannya luar biasa ya Bu, ya. Begitu murah hati, begitu baik hati. Ibunya berkata, kamu mau dapat warisan, mau saya bagai. Gimana saudara kira-kira jawabannya perawat? Mau, ya mau Bu, saya mau Bu. Tapi ada satu catatan, apa catatannya? Warisan tadi adalah warisan rute keliling jual susu. Ya, bukan warisan harta ya. Itu warisan rute keliling jual susu. Ya seringkali orang itu pengen warisan yang nyata ya, harta benda ya, rumah ya, apartemen, tanah, mobil, itu yang kita harapkan. Betul saudara ya? Tapi saya mau mengajarkan kepada kita hari ini ada sesuatu yang istimewa dari yang namanya Yusuf ya. Silakan dimainkan oleh ya. Ada yang namanya Yusuf ya. Kita belajar dari kitab Yusuf. Yusuf ini orang yang luar biasa. Saya perhatikan, saya baca. Yusuf itu menutup kitab Kejadian. Kalau saudara mau tahu ya, kitab Kejadian ditutup dengan sejarahnya Yusuf. Yusuf ini orang yang sangat luar biasa karena dia berhasil menjadi orang kedua di Mesir. Ketika itu Mesir adalah negara paling kaya, negara paling besar ya, negara yang disegani. Yusuf itu siapa? Tapi dia bisa jadi orang kedua di Mesir. Negara besar, negara beradab, sampai sekarang Mesir masih ada. Saudara bisa bayangkan, negara paling tua Mesir itu saudara. Bahkan sampai sekarang negaranya juga masih ada dan termasuk negara yang kaya. Yusuf ini orang yang luar biasa. Sekarang kita lihat di dalam Alkitab ya, Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50 ayat 24 sampai 26. Ya. Kejadian pasal 50 ayat 24 sampai 26. Kita baca sama-sama ya, kita akan belajar warisan apa yang diberikan Yusuf ya kepada Israel dan kepada kita anak-anak Tuhan pagi hari ini. Kejadian pasal 50 ayat 24 sampai ayat 26. Kita baca sama-sama dengan keras ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian saudara? Matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Saudara perhatikan ada 2 hal penting di sini ayat 24.
Ya, tidak lama lagi aku akan mati. Orang mati itu selalu memberikan wasiat, warisan ya. Dia berkata Yusuf karena dia sudah siap mati, dia masih dalam usia tua, dia berkata, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Ayat 24 ya, perhatikan. Ayat 25 diulang lagi, tentu Allah akan apa saudara? Memperhatikan kamu. Warisan yang ditinggalkan Yusuf sebagai seorang perdana menteri ternyata bukan kekuasaan. Ternyata bukan harta, ternyata bukan tanah Goshen, ternyata bukan Mesir yang dia kuasai. Warisan yang dia berikan kepada orang Israel ketika dia mau mati, dia berkata, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Itu artinya apa? Yusuf punya iman bahwa Tuhan akan memelihara umatnya. Katakan amin. Yusuf punya kepercayaan bahwa Tuhan pasti memperhatikan umatnya. Ini warisan iman, ini yang paling penting, ini yang paling pokok yang diberikan Yusuf untuk orang Israel. Sekarang lihat di dalam Ibrani, saudara ya, pasal 11, ayat 22. Ini ayat pendukungnya ya, Ibrani pasal 11, ayat 22. Ibrani pasal 11, ayat 2. Saya bacakan ya. Ya, siap. Karena apa saudara? Iman. Maka Yusuf menjelang matinya memberitahukan tentang keluarnya orang-orang siapa saudara? Israel. Dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Dikatakan karena apa saudara? Iman. Warisannya Yusuf adalah warisan iman ya. Dia tidak mewariskan harta. Karena Alkitab berkata harta pada hari kemurkaan tidak berguna, tapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Ya, saudara perhatikan baik-baik, ternyata ada lebih penting daripada segera warisan harta, warisan rumah. Dan Yusuf tahu Mesir bukan miliknya, Goshen bukan miliknya. Ya, yang menjadi miliknya adalah Allah Tuhan. Dan dia berikan lagi itu kepada umat Israel. Hei, percaya ya bahwa Tuhan, sekalipun saya mati, saya yang sudah dipilih Tuhan untuk memelihara hidupmu sekian puluh tahun ini ya, Tuhan yang sama yang tetap akan memperhatikan kamu, bukan Yusuf. Makanya Yusuf bisa memandang jauh ke depan nasibnya, takdirnya orang-orang Israel. Dan dia berkata, Tuhan akan memperhatikan engkau. Hal yang pertama yang perlu kita sadari, warisan yang perlu kita terima adalah warisan kepercayaan bahwa Tuhan pasti memperhatikan umatnya. Sekali katakan amin. Tuhan pasti memperhatikan umatnya. Masalahnya apa? Karena musim dalam hidup kita pasti akan selalu berganti. Ya, orang tidak pernah menyangka sekarang bisa sukses, sekarang bisa bahagia, besok bisa menderita. Itu selalu terjadi dan itu kenyataan dan kita tidak bisa pungkiri. Orang benar pun bisa menderita. Ya, tidak ada kamus bahwa orang benar akan bahagia terus, tidak ada kamusnya. Ya, tapi orang benar pasti dipelihara Tuhan. Amin, saudara. Itu firman ya. Makanya kita perlu menyadari bahwa hidup kita, musim-musim dalam hidup kita pasti akan berubah. Dan untuk itu kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Yusuf mengalami ketika dia ya, saudara, mendapatkan mimpi, visi dari Tuhan. 2 kali mimpi itu diberikan dan itu artinya pasti digenapi. Dia dapat mimpi jadi raja. Ya, tapi karena mimpi itu justru dia dibuang saudara-saudaranya. Karena visi Allah itu justru dia jadi budak. Karena mimpi itu justru dia dipenjara. Sekarang mimpi dari Allah itu artinya apa kalau membuat dia menderita? Betul saudara? Tapi Yusuf mengalami dan ngerti mimpi, visi, pemeliharaan Allah tidak mungkin gagal. Karena dia percaya, dia punya iman, dia bisa melewati semua proses itu sampai pada akhirnya Tuhan benar-benar angkat dia. Makanya di titik-titik terendah dalam hidupmu, ketika kemiskinan datang, ketika ekonomi memburuk, ketika kesehatan bahkan memburuk sama seperti Ayub, ingat kita masih punya warisan yang paling besar, namanya warisan iman. Dan itu sanggup menolong kita
dalam segala hal keadaan kita. Katakan amin. Ada sebuah lagu yang bagus ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Mari pujikan lagu ini ya. Haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Katakan, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Amin. Karena kasih-Nya. Ini refnya bagus sekali. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku ya. Dia mengenyangkanku dan pemeliharaku seumur hidupku. Haleluya. Ya, ini luar biasa saudara. Yusuf itu bisa beradaptasi ya dengan keadaan. Ketika dia menjadi anak kesayangan bapaknya, dia dipakai baju mewah, Yusuf tetap bisa beradaptasi sebagai anak yang baik. Ketika dia dijual sebagai budak, Yusuf bisa beradaptasi di Mesir. Dia belajar bahasa Mesir, dia survive, dia bertahan. Akhirnya dikatakan dia menjadi kepala rumahnya Potifar. Dia bukan budak biasa, dia budak istimewa. Kepala rumahnya Potifar, bahkan Potifar berkata, semua ada dalam kuasamu Yusuf. Bahkan ketika dia harus difitnah lagi, masuk penjara, dia beradaptasi di penjara. Ya, dia tidak menyerah, dia tidak kecewa dengan Tuhan, dia tidak menyalahkan visi, dia tidak menyalahkan Tuhan, tapi dia beradaptasi dengan keadaan. Orang yang dekat dengan Tuhan selalu bisa beradaptasi dengan keadaan apapun juga. Dia bisa, ya. Yusuf ngerti di penjara, sekalipun penjara itu lama waktunya ya, dia menjadi wakilnya penjara dan penjaranya itu masih di rumahnya Potifar kata Alkitab ya. Dia masih jadi wakil kepala penjara untuk ngasih makan teman-temannya. Bahkan ketika ada pegawai raja yang diartikan mimpinya, Yusuf berkata kepada juru minuman, nanti kalau kamu keluar, dia punya pengharapan saudara ya, ingat aku. Pikirnya kalau pegawainya raja menduduki kembali sebagai juru minuman raja, dia akan berkata masalahnya bahwa dia hanya difitnah. Tapi berlalunya waktu sekian puluh tahun, juru minuman itu lupa. Apakah Yusuf kecewa? Alkitab tidak mengatakan Yusuf kecewa. Proses waktu kita tidak pernah tahu sebab berapa lama Tuhan akan memproses kita. Tapi yang terpenting adalah miliki iman dalam hatimu. Tekanan, ya cobaan, masalah sebesar apapun, asal ada iman, ada Tuhan, pasti bisa kita tanggung. Filipi 4 ayat 13 berkata ya, segala perkara dapat kutanggung. Sekali lagi, katakan sama-sama. Segala perkara dapat, sekali lagi ya, 1, 2, 3. Segala perkara dapat, segala perkara kata Paulus dapat ditanggungnya. Kenapa? Di dalam Dia, di dalam siapa? Yesus yang memberi kekuatan. Ini warisan iman yang diberikan Yusuf untuk orang Israel, yang dipercayai sama Paulus, dan harusnya juga kita percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus. Kata segala perkara itu macam-macam saudara ya.
Entah itu bahagia, entah itu pencobaan. Paulus pernah karam kapal, Paulus pernah disesah, pernah difitnah, pernah dipenjara. Tapi Paulus tidak pernah kecewa dengan panggilan Tuhan. Dan dia berkata, segala perkara dapat kutanggung. Saudara pun sama. Apapun masalahmu, seberat apapun. Bukan saya, tapi firman Tuhan berkata, saudara pasti bisa menanggungnya. Ya, iman tuh saya berkata sama seperti dongkrak hidrolik. Saudara tahu dongkrak ya, dongkrak itu kan alat untuk ngangkat mobil. Kecil ya, sebenarnya bukan hanya mobil. Ya bentuknya seginilah ya, yang biasa nyopir tahu apa itu namanya dongkrak ya. Ya, wanita pun kalau mobil kempes dan ada dongkrak dan dia bisa menggunakan, dia tidak perlu tenaga yang besar. Kenapa? Dongkrak itu punya di dalamnya, kalau namanya hidrolik ya, bukan dongkrak manual ya, itu ada cairan ya. Cairan itu tingginya kalau secara hukum fisika sama, yang satunya di dalam lubang kecil, satunya agak lubang besar. Kan dongkrak makanya ada dua tabung ya, ada yang besar ada yang kecil. Lah ketika cairan di lubang kecil itu ditekan dengan angin di dongkrak gini saya, itu akan menekan ke cairan yang lebih besar dan itu menghasilkan tenaga yang sangat besar. Dari cairan yang sedikit tadi dipompa itu menghasilkan tenaga yang sangat besar sehingga dongkrak itu bisa mengangkat mobil yang beratnya melebihi berat saudara. Sama ya, bukan masalah kecilnya dongkrak, tapi masalah apakah dongkrak itu ada cairannya apa tidak. Bukan masalah saudara ini kecil atau kaya atau miskin, enggak. Tapi masalahnya di dalam saudara ada iman apa enggak. Kalau Anda punya iman, ada masalah iman Anda akan semakin dipompa. Dan ketika semakin dipompa, kata firman Tuhan, segala perkara dapat ditanggung. Amin. Masalahnya ini loh, punya iman apa enggak sih? Kita enggak bicara masalah miskin atau kaya kok. Orang kaya yang punya iman banyak, orang miskin enggak punya iman juga banyak. Jadi jangan salahkan keadaan. Mari lihat masing-masing. Punyakah saya iman? Atau saya ini orang yang suka berbelas kasihan tok tapi tidak pernah mengembangkan iman. Makanya penting sekali kita kembangkan iman kita. Pompa, ada masalah pompa, adaptasi dengan masalahnya. Dan saya percaya menurut firman Tuhan, Anda akan jadi orang-orang menang sama seperti Yusuf. Yang kedua saudara ya, kita lihat ya saudara ya, apa yang dikatakan Alkitab tentang warisan Yusuf tadi saudara ya. Kejadian pasal 50 kita kembali lagi. Yang kedua, dikatakan tentu Allah akan memperhatikan kamu dan ini penting, membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya. Yusuf hanya mengingat dua hal ini saja. Dia tidak pernah membanggakan kekuasaannya, dia tidak membanggakan Mesir, dia tidak membanggakan Goshen, tanah yang subur yang diberkati Tuhan. Dia tidak pernah membanggakan dirinya itu siapa, enggak. Dia berkata, ingat ya, nanti kalau Tuhan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar ke negeri yang dijanjikan. Artinya apa saudaraku? Warisan yang kedua, iman percaya bahwa Tuhan menyediakan tanah perjanjian bagi umat Allah. Mesir itu lambang dunia. Dunia itu bukan milik saudara. Dunia itu miliknya Fir'aun. Jadi kalau Anda susah payah kerja, kumpulkan uang banyak-banyak ya, buat lumbung-lumbung, tapi kalau Anda kehilangan keselamatan, tidak ada gunanya. Yusuf ngerti, makanya hatinya tidak melekat kepada Mesir. Dan dia berkata, kalau kamu keluar, bahkan ketika aku sudah mati loh, tulang-tulangku tuh bawaan. Loh, gimana saudara? Saking hatinya itu percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya dan ada tanah yang lebih baik daripada Mesir yang namanya tanah perjanjian. Tulang-tulangnya aja loh, suruh bawa. Begitu hatinya Yusuf tidak melekat kepada Mesir, tapi melekat kepada Tuhan. Makanya pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kita terpikat dengan dunia, tapi kita terpikat dengan tanah perjanjian, yaitu surga yang mulia. Amin saudara? Itu harus menjadi impian kita masing-masing ya. Mati dalam kepercayaan kepada Yesus. Karena itu yang lebih penting dari apapun juga.
Ya, kita semua harus merindukan tanah perjanjian, surga yang mulia. Jangan sampai kita terpikat di dunia sampai lupa tujuan kita adalah surga. Yusuf ngerti kok dia di Mesir. Ketika dia ketemu dengan saudara-saudara, dia berkata, aku sampai di titik ini. Artinya dia sampai sukses, diberkati Tuhan, jadi penguasa, punya jabatan. Bukan karena Tuhan pengen memperkaya hidupnya Yusuf, tidak. Tapi kata Yusuf, dia berkata, supaya hidupmu dan hidup umat Allah dipelihara oleh Tuhan. Wah, ini luar biasa. Jadi kalau saudara sukses hari ini, ingat, bukan karena Tuhan pengen Anda kaya, tapi Tuhan pengen Anda memelihara hidup umat Tuhan. Karena Tuhan pengen Anda berdampak bagi jiwa-jiwa. Itu yang mengantar kita ke tanah perjanjian. Ya, ada seorang bapak mau meninggal. Ya, dia mewariskan, karena dia bukan orang kaya seperti yang pertama tadi, dia mewariskan tanah pertanian kepada anak-anaknya, 3 orang anak laki-laki. Dia berkata, itu pertanian garapan sama-sama ya. Nanti anak yang sulung tak kasih warisan kerbau. Ya, karena pertanian masih berhubungan dengan kerbau untuk membaca ya. Nanti anak yang kedua tak kasih warisan bajak. Ya. Anak yang ketiga, karena sudah tidak ada yang lagi, tak kasih warisan benih. Nah, singkat cerita bapaknya mati. Ya. Warisannya adalah tanah yang harus dikerjakan bersama. Anak yang sulung, dia berpikir untuk apa membajak sama-sama, nanti hasilnya jadi rame ribut macam-macam, itunya kerbaunya dijual. Nah ya, akhirnya anak kedua juga males ya, bajaknya juga dijual. Ada yang ketiga, loh Kak, jangan dijual, kita kan pesannya Bapak harus dikerjakan sama-sama, ini kan tanah kita bersama. Enggak mau dia, akhirnya dijual dua-duanya. Yang terakhir hanya punya benih, enggak punya kerbau, enggak punya apa, saudara? Bajak. Hanya punya benih. Nah, kata firman Tuhan ya, iman itu berasal dari mendengar apa, saudara? Firman. Dan firman itu diartikan dengan benih. Ketika Tuhan mengatakan ada orang mendengar firman itu seperti orang sedang menabur benih. Nah, benih ini saudara, kalau tidak ditabur, tidak ditanam, tidak dipelihara, ya tetap jadi benih dan tidak jadi apa-apa. Anak yang ketika sadar bahwa benih ini sekalipun kecil, punya kualitas, punya masa depan, punya harga yang mahal kalau dipelihara. Akhirnya anak yang bungsu, benihnya ditanam. Dia kerjakan dengan sekuat tenaga, tidak ada bajak, dia pakai cangkul, ya. Tidak ada kerbau, dia pakai tenaganya dia sendiri. Terus dia kerja keras. Akhirnya apa? Tumbuhlah padi. Singkat cerita, 1 tahun dapat hasil, 2 tahun hasilnya berlipat, 7 tahun kemudian dia jadi orang kaya gara-gara peninggalan benih. Kakaknya yang 2 jadi orang gelandangan semua. Makna ceritanya apa sebenarnya, saudara? Iman itu harus dipelihara. Jadi kalau saudara pengen punya pengharapan mendapatkan hasil, mendapatkan tanah perjanjian, iman itu harus dipelihara. Ya. Kita baca 2 Timotius 4 ayat 7. Haleluya. 2 Timotius 4 ayat 7 ya. Haleluya, terima kasih Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 7. Kita baca sama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah apa? Memelihara iman. Betul saudara ya? Jadi iman itu harus apa saudara? Dipelihara. Sama seperti benih, itu warisan. Makanya ketika Yusuf memberikan warisan ini kepada umat Israel, dia sedang memberikan benih kepada orang Israel. Pelihara imanmu. Sekalipun aku mati, sekalipun aku bukan penguasa lagi, sekalipun anak-anakku tidak jadi penguasa Mesir, tapi kita punya Tuhan. Dan tugasmu adalah pelihara iman sampai garis akhir.
firman yang sama diberikan kepada kita untuk kita memelihara iman kita sampai garis akhir. Amin saudara. Itu warisan yang paling berharga. Harta benda ada kalanya tidak bisa menolong di saat-saat kesusahan, di saat-saat tertentu ya. Tapi Tuhan selalu bisa memelihara dan Tuhan bisa memastikan kita mendapatkan hidup yang kekal. Amin saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Amin. Pasti yang terbaik. Haleluya. Betapa pentingnya warisan iman saudara ya. Maca firman, ngapalke ayat, jogo iman sampai akhir hayat. Amin. Haleluya. Ya. Delok Anoman ning Kulon Progo. Apa Anoman obong, apa Anoman apa saya? Delok Anoman ning Kulon Progo. Wong beriman opae surga. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kalau kita punya iman dan sampai garis akhir, opah kita kerajaan surga ya. Mari kita berdiri, kita mengucap syukur. Selidiki aku, haleluya, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu ya Tuhan, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan selidiki aku Tuhan, selidiki aku, haleluya, lihat hatiku, amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, benar Tuhan, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis, yang tak pernah habis di hidupku. Mari kita berjuang, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat ya Tuhan kebaikan, haleluya, yang tak pernah habis di hidupku. Oh, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari saudara, kita koreksi hati kita masing-masing. Sudahkah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Ataukah malah kekhawatiran itu yang selalu menyerang hidup kita? Firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Anda punya iman, Anda punya Yesus, Anda punya kekuatan, Anda punya harta yang paling berharga di dunia ini, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang selalu memperhatikan hidup saudara. Mari percaya firman Tuhan. Angkat hatimu, angkat jiwamu, percaya kepada Tuhan. Aku percaya, haleluya, Tuhanku, amin, yes. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, aku percaya, Tuhanku dan Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku
percaya. Haleluya. Amin. Dengan Tuhan Kau turun tangan memberkatiku. Katakan tiada yang seperti Kau Tuhan, tiada yang seperti. Haleluya. Begitu mengasihi, ya hanya Kau Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan. Semua seru doa. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Begitu mengasihi. Amin. Haleluya. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh hidupku Tuhan. Mari katakan, aku percaya. Ya Tuhanku, biar Tuhan yang menjadi harta kita. Haleluya. Oh, aku percaya. Amin. Kau turun tangan aku percaya. Kami percaya. Makasih Tuhan. Dalam Roh Kudus, Engkau Tuhan yang mengambil alih, Engkau yang berkarya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhanku Kau dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami warisan iman yang luar biasa. Bukan harta, bukan benda, bukan rumah yang fana, tapi iman yang sanggup mengatasi segala hal dalam hidup kami Tuhan. Karena itu kami percaya dan kami akan pelihara iman ini sampai garis akhir, sehingga kami semua nanti masuk tanah perjanjian surga yang mulia. Kuatkan iman kami masing-masing Tuhan, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih di dalam nama Yesus. Semuanya diberkati Tuhan, katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Semuanya diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kita akan berikan persembahan, mari beri yang terbaik buat Tuhan. Di tepi Tasik Galilea, Simon menjala ikan, tak satu pun didapatkan, walaupun semalaman. Di tepi Tasik Galilea,
kita akan melihat agenda untuk seminggu ke depan. Kita perhatikan bersama-sama. Shalom Jemaat El Shaddai yang diberkati Tuhan. Berikut adalah info kegiatan gereja selama 1 minggu ke depan. Komsel akan berjalan sesuai dengan jadwal masing-masing. Bagi yang belum berkomsel bisa menghubungi Sakom atau sahabat komsel. Doa pagi setiap Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Walau ku harus berjalan. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa jam 11 siang di Panti. Perlindunganmu, oh Tuhan. Mari kita lebih diperlengkapi lagi dengan mengikuti Som 1, Som 2 yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 6 sore di gereja. Tiada pernah sedetik. Doa malam diadakan setiap hari Kamis ketiga jam 9 malam di gereja. Pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia. Ibadah El Shaddai Kids tatap muka di Aula Peniel. Sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga. Serta ibadah El Shaddai Kids online di channel YouTube El Shaddai Kids. Ibadah El Shaddai Youth hari Sabtu jam setengah 7 malam di gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari rasakan hadirat Tuhan melalui ibadah raya. Sesi pertama jam 7 pagi, sesi kedua jam 9 pagi, dan sesi ketiga jam 4 sore. Baptisan air akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni. Bagi yang akan dibaptis bisa mendaftarkan diri di staf gereja. Demikian info kegiatan gereja selama 1 minggu ke depan. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada pengumuman tambahan. Jadi kemarin hari Selasa Bapak Yoyo, suami dari Bu Siske, dipanggil Tuhan. Ya, pemakamannya hari Rabu ya, dan sudah selesai. Doa penghiburan juga sudah selesai. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan tetap dikuatkan oleh Tuhan. Ya. Tidak ada pengumuman yang lain, saya rasa mari kita semuanya bangkit berdiri, kita akan mengucap syukur. Oh ya, besok Rabu ada pemberkatan nikah ya. Saudara Siswanto Selopuro dan Lastri Kesongo ya. Bagi yang kenal dekat bisa hadir, pemberkatan nikah jam 8 pagi di gereja. Hari Rabu tanggal 18. Ya, mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur. Tuhan, kami sama-sama berdoa pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang sakit, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan memberikan kekuatan sehingga mereka semua dihiburkan Tuhan, diberikan semangat untuk sembuh. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan setiap jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Di dalam nama Yesus, berikan kekuatan dan kesembuhan Tuhan. Tuhan juga memberkati Bu Ella dan Pak Bambang yang sedang pelayanan. Biarnya Tuhan mengurapi hamba-hambamu ini, sehingga lewat beliau berdua nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat yang dilayani diberkati Tuhan, dimerdekakan dan dimenangkan. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih buat umat-Mu yang rajin beribadah Tuhan. Setiap beribadah sampai hari ini, kiranya berkat Tuhan turun atas kami semua. Berkatnya Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat pemeliharaan Tuhan, berkat tanah perjanjian turun ke atasmu, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga usahamu diberkati Tuhan, sawah ladangmu diberkati Tuhan, Amen. Keluargamu diberkati Tuhan, Amen. dan kau menjadi pemenang-pemenang jiwa yang berhasil, dan Amen. hidupmu menjadi berdampak. Demikianlah firman Tuhan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku kerjakan, dibuatnya sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan Katakan sama-sama, damai dan menyertai Tuhan. damai dan penyertaan penuhiku. Bersyukur Bapa buat ibadah kami pagi ini. Terima kasih hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Sukacita-Mu dan kekuatan firman-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Jangan berdesakan ketika pulang. Bisa lewat sini juga.